Saya awali dengan memperlihatkan seorang pengemudi yang marah karena selalu saja disemprot disinfektan mobilnya. Nggak sekalian nih muka saya disemprot, dan petugas memberitahu bahwa ada kebocoran kecil di perusahaan biotek, sehingga mereka harus mensterilkannya. Pengemudi itu pun pergi sambil masih ngadumel, dan saat dia berniat mengambil HP-nya yang berdering, tiba-tiba dia menabrak seekor rusa yang segera mati di tempat. Dia pun memilih pergi dan tidak menguburnya, tanpa dia sadari bahwa rusa itu bangkit kembali namun dengan mata berwarna putih. Berpindah ke seorang manajer di perusahaan investasi bernama Seoku. Dia ditelepon oleh atasannya untuk menjual semua aset perusahaan, dan uangnya akan dipakai untuk menginvestasikan perusahaan biotek yang berada di provinsi Jinyang. Walaupun Seoku mengetahui bahwa di berita Mbak Google terdapat beberapa masalah di daerah tersebut, seperti ekosistem yang rusak, banyak sekali ikan yang mutiar akibat limbah biotek, dia tetap mengindahkan perintah atasannya dan menyuruh anak buahnya bernama Kim untuk segera menjual semua aset perusahaan. 시장 안정성이란 것도 있고 아무래도 개미들 너 개미 입장까지 생각하면서 일하냐? Di saat perusahaan sedang geclok, Seoku ternyata geclok juga atau bermasalah dengan istrinya, sehingga mereka pisah rumah menjurus ke ranah perceraian. Karena sifat yang dimiliki Seoku sendiri yang selalu mementingkan karir dirinya sendiri, tanpa memperdulikan keharmonisan rumah tangganya. Yang mana hal itu terlihat ketika dia memberikan sebuah hadiah serupa yang pernah dia berikan tahun lalu kepada putrinya bernama Soan, yang membuat Soan sedikit murung, dan memilih meminta hadiah kepada Seoku untuk dipertemukan dengan ibunya saja yang kini berada di Busan. 아까 얘기했잖아. 아빠 시간 좀 나면 다음에 맨날 다음이라고만 하고. Walaupun memiliki sifat seperti itu, ternyata Seoku sangat amat sayang kepada putrinya Soan, dan dia merasa bersalah ketika ibunya memberitahu bahwa Soan sangat kecewa karena ayahnya tidak datang ke acara pertunjukan di sekolahannya. Padahal Seoku sudah berjanji kepadanya akan datang, sehingga membuat Soan tidak melanjutkan nyanyiannya ketika menyadari sang ayah tidak ada di acara tersebut. Maka dari itu untuk membayar kesalahannya ketika subuh sebelum matahari terbit, Seoku berniat mengantarkan Soan kepada ibunya di Busan dengan menaiki kereta. Dan tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak karena beberapa mobil damkar juga polisi melintas di depan mobilnya. Yang lantas Seoku beranggapan bahwa telah terjadi masalah arjen, hingga pada mobil itu abret-abretan. Dan hal tersebut juga dipertegas ketika debu hitam turun dari langit seperti salju. 놀랬지? Kita menuju stasiun kereta dan fokus ke satu kereta yang akan menuju ke Busan. Semua orang sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pramugara dan pramugari yang sedang bekerja mengkoordinasikan para penumpang. Masinis yang menuju ruangan pengemudi untuk mempersiapkan keberangkatan. Tim basketbal SMA yang salah satunya adalah seorang cewek bernama Jinhe ikut dalam rombongan mereka karena akan menjadi pemandu sorak tim terkhusus juga untuk menyemangati orang yang disukainya yaitu Yongguk. Terakhir Jonggil beserta ibunya Ingil yang selalu menyayanginya segenap hati walaupun dia sudah tidak muda lagi. Itulah kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, yang mana ketika Soan dan Seoku telah duduk di kursi kereta, seorang wanita penuh luka sambil kekerjetan masuk ke dalam kereta yang tidak diketahui oleh pramugara, yang segera memerintahkan kereta untuk berangkui bersamaan pula tanpa mereka sadari bahwa di luar sedang terjadi sebuah tragedi. Soan ingin pipis dan segera meninggalkan ayahnya yang tertidur. Dan saat dia sampai di WC gerbongnya, dia melihat seorang pramugara beserta direktur operasional Yongsuk sedang mengecek WC yang terdapat orgil alias orang gila ngumpet di dalamnya, sambil mengatakan bahwa semua orang akan mati. Dan Yongsuk pun memberitahu kepada Soan bahwa jika dia tidak belajar, maka dia akan menjadi orgil seperti orang tersebut. Namun Soan mengatakan bahwa dia diajarkan oleh mamahnya untuk tidak merendahkan orang lain. Lalu dia pun segera menuju WC di gerbong selanjutnya.
Yang di sana terdapat suami bernama Sang Hua sedang menunggu istrinya pipis di WC. Dan dikarenakan dia sedang hamil, pasti sernya akan lama, sehingga dia memerintahkan Soan untuk menggunakan WC di gerbong lain. 어떻게 잘 되고 있어요? 아니, 알았어, 미안해. Sementara itu wanita yang penuh luka ditemukan oleh pramugari sedang kejang-kejang di lantai, sehingga dia pun segera memberitahu temannya menggunakan walkie-talkie, yang ternyata itu wanita terinfeksi masuk ke kereta untuk menularkan virus zombie ke para penumpang. Dan diawali dari si pramugari, dia digigit tepat di gerbong yang terdapat tim baseball. Seoku terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa Soan tidak ada di sampingnya. Dia segera mencarinya ke WC gerbong belakang. Dan melihat kok pada rame orang-orang, Seoku segera mengeceknya. Namun ketika dia melihat pramugara digigit oleh rekannya yang telah menjadi zombie, dia segera memangku Soan yang baru keluar dari WC berlari menuju gerbong depan untuk menyelamatkan diri. Istri Sangwa bernama Sung Geong yang baru keluar dari WC pun memerintahkan suaminya untuk membantu orang yang mereka pikir sedang berkelahi, hingga itu memungkinkan Seoku untuk melewatinya. Namun ketika suami istri itu melihat semua orang yang tergigit menjadi garelo, mereka segera berlari menuju gerbong depan, tempat para manusia yang belum terinfeksi berada. Dan untungnya para zombie tidak tahu cara membuka pintu, dan juga mereka menyerang ketika melihat mangsanya, sehingga mereka aman untuk sementara waktu. 우리 열차는 열차 사정상 잠시 후 진입하는 천안 아산역에 정차하지 않습니다. HP Seoko berdering, dan itu adalah telepon dari ibunya yang ternyata sudah tergigit oleh zombie dan hampir berubah. Memerintahkan Seoko untuk menjaga Soan cucunya agar sampai ke Busan dengan aman. Sebelum akhirnya dia pun berubah menjadi zombie har-haran. Dan tiba-tiba kereta berguncang saat memasuki stasiun yang terdapat banyak sekali manusia yang malang digigit oleh zombie. Pemerintah segera memberikan konfirmasi atas kejadian yang menimpa Korea Selatan, namun bukan dengan sebuah fakta tapi kebohongan. Karena kerusuhan yang terjadi saat ini disebabkan oleh pemberontakan yang mencoba mengambil alih pemerintahan, namun mereka berhasil mengatasinya. Dan para warga jangan terpedaya oleh rumor adanya zombie. Mereka diharuskan tetap tenang di dalam rumah, yang padahal kini satu persatu kota telah hancur, dan kekacauan semakin menyebar oleh karena kota dikuasai miliaran zombie. Kenapa sih hal segede ini harus bohong? 엄마 전화기가 꺼져 있어요. Masinis segera memberitahu kepada penumpang bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena para militer dikerahkan di sana untuk berjaga. Namun ketika Seoku melihat Yongsuk sedang terteleponan sambil berniat ngumpet di WC, Seoku segera menelepon kenalannya di militer bernama Letnan Min untuk mengonfirmasi pemberitahuan itu yang ternyata benar. Namun ketika para penumpang tiba di Daejeon, mereka akan dikarantina. Dan karena Seoku tidak mau melakukannya, dia segera menyuap Letnan. Yang alhasil Letnan memerintahkan Seoku untuk bergerak ke arah timur, karena nanti pasukan yang dimiskolnya akan membawa Seoku beserta putrinya. Dan percakapan itu didengar oleh Orgil yang sedang duduk santuy sambil masih mengatakan hal yang sama. Setelah kereta sampai di stasiun Daejeon yang sepi, Yongsuk segera berlari untuk menemui masinis dan memberitahu bahwa seluruh stasiun berhenti beroperasi karena kota-kota telah dikarantina, namun tidak untuk kota Busan, sehingga dia memerintahkannya untuk melepaskan gerbong kereta penuh miliaran zombie dan segera pergi ke sana. Namun masinis yang masih memiliki hati pun berniat untuk mengabari para penumpang lain. Kini para penumpang sedang bergerak ke posisi yang ditentukan, tetapi Seoku bergerak ke arah timur atas anjuran dari Letnan, dan Orgil yang telah mendengar teleponan Seoku pun ikut juga bersama mereka, karena dia tidak mau dikarantina.
Lalu muncullah satu tentara di depan, sehingga Orgil segera berlari untuk mendekatinya, bersama dengan Seokwoo yang segera ditelepon oleh letnan, karena anak buahnya tidak ada yang bisa dihubungi satupun, yang berarti mereka sudah menjadi zombie wawawan. Dan segera Seokwoo berbalik arah untuk menyelamatkan putrinya yang tiba-tiba muncul satu zombie di belakangnya. Namun Sang Hwa berhasil menyelamatkan Soan yang segera berlari bersama istrinya, karena satu-satunya pilihan agar mereka selamat adalah kembali ke kereta. Ketika para penumpang sedang narai kembali ke kereta, tiba-tiba zombie tentara berjatuhan dari atas seperti hujan deras dan membuat Jonggil dan ibunya In-gil harus terpisah karena dia berlari bersama Soan dan Sung Geong ke gerbong belakang. Juga Orgil yang tepat waktu menyelamatkan dirinya. Jonggil bersama para penumpang pramugara dan Jin-hye ingin kereta jangan dulu bergerak karena teman-temannya masih ada di luar. Namun pramugara itu didesak oleh Yong-suk yang segera memerintahkan masinis untuk bergerak, dan pada akhirnya dia menuruti kemauan si Yong. Sementara itu Seokwoo, Sang Hwa, Yongguk, dan dua temannya memilih kabur karena zombie militari semakin banyak. Dan ketika mereka melihat kereta bergerak, mereka segera menambah top speed larinya. Namun dua teman Yongguk tergigit oleh zombie. Yang walaupun shock berat, Yongguk segera ditarik oleh Seokwoo untuk segera menyelamatkan diri masuk ke dalam gerbong kereta. Dan dengan sedikit action dulu dari Sang Hwa, mereka bertiga pun berhasil masuk ke dalam gerbong dan tidak dipeluk oleh zombie. Wow. 부산역과 연락되는 대로 알려주시기 바랍니다. 101차 이상. Jin-hye segera mendapatkan telepon dari Yongguk bahwa dia selamat, dan Jin-hye memberitahu bahwa kini para penumpang berada di gerbong 15, dan Sang Hwa mendapatkan kabar dari istrinya bahwa kini dia, si Orgil, dan Soan terjebak oleh zombie di gerbong 13, yang karena jaraknya hanya 4 gerbong dari ketiga orang ini, mereka berniat menuju ke sana, menerobos para zombie dengan perlengkapan seadanya, sehingga ketika kereta keluar dari terowongan mereka segera memulai aksinya. Satu gerbong berhasil mereka lewati, tetapi di gerbong berikutnya Yongguk tidak berdaya karena dia tidak mau memukul rekannya sendiri yang telah menjadi zombie. Dan lantas Seokwoo dan Sang Hwa lah yang segera melawan mereka hingga terdesak dan hampir-hampiran tergigit. Namun ketika kereta masuk ke terowongan, para zombie menjadi buta tidak bisa melihat targetnya, dan zombie segera bereaksi ketika bola kasti berjatuhan. Yang pada akhirnya mereka mengetahui dalam kegelapan zombie tidak bisa melihat. Ketika mendengar suara, zombie akan bergerak menuju ke sana, sehingga Seokwoo memiliki sebuah ide untuk melewati gerbong selanjutnya, mengorbankan handphone Sang Hwa yang masih kredit cicilan 3 tahun 1 bulan 100.000 sebagai umpan, dan dia miss call agar mereka bisa melewati para zombie dan menuju WC orang yang tersayangnya, dan sepertinya mereka juga harus masuk ke WC di sebelahnya. Jin-hye pun segera mendapatkan pesan dari Yongguk bahwa mereka kini berada satu gerbong lagi untuk sampai ke sana. Jin-hye lantas memberitahukan hal tersebut kepada semua orang. Namun Soek tidak mengizinkan mereka masuk ke gerbong ini dan membahayakan para penumpang. Karena mana mungkin mereka mampu melewati gerbong penuh zombie tanpa tergigit dan terinfeksi, yang membuat penumpang sedikit takut dan memilih mengikuti perkataan si Om Soek termasuk si pramugara.
di gerbong belakang ketika kereta masuk ke terowongan. Mereka semua keluar dari WC. Dan karena gerbong kereta dipenuhi zombie, kelompok itu memilih menggunakan tempat penyimpanan barang kereta yang berada di atas untuk melewati zombie. Yang pada awalnya jongjon aja. Soku juga berhasil mengelabui zombie menggunakan tas yang dilemparnya. Namun ketika orang-orang berhasil melewati gerbong, Orgil malah terpleset saat turun, menyebabkan zombie bereaksi. Dan ketika Soku berniat menyelamatkannya bersama dengan kereta yang keluar terowongan, disinilah ketegangan terjadi. Pintu gerbang 15 tidak bisa dibuka karena ternyata para penumpang telah menahannya menggunakan tali yang diikatkan dari instruksi si berdebah Soek yang segera menghancurkan ponsel Jinhe dan sedang dibekap oleh pramugara. Dan Yongguk berhasil memecahkan kaca, tetapi dengan tidak berperi kemanusiaannya Soek segera menahannya. Di belakang Papa Wu segera membantu Sangwa yang sedang berusaha menahan pintu dari gerombolan zombie, namun dia segera digigit oleh zombie. Ketika menyadari bahwa pintu kaca tidak mampu bertahan lama, dia memerintahkan Wu untuk pergi dan menjaga istrinya. Sementara dia akan menahan para zombie sekuat mungkin sebelum Sangwa juga berubah menjadi zombie. Wu segera membawa Sung Geong ke depan dan membantu Yongguk juga Orgil membuka pintu, hingga mereka pun berhasil melakukannya. Namun Inggil mengorbankan dirinya memberikan waktu bagi Papa Wu bisa menutup pintu. Wu menghabak si Soek karena ulahnya kedua orang itu mati. Tetapi Soek segera kembali memprovokasi penumpang bahwa kelompok Wu sudah terinfeksi dan mereka pasti akan menjadi zombie. Hingga alhasil mereka pun diperintahkan untuk pindah ke ruangan depan dan Jinhe pun ikut ke dalam rombongannya daripada harus bersama manusia egois. Yang mana ketika para penumpang sedang sibuk mengunci pintu depan, Jonggil yang kini sebatang kara karena ibunya sudah menjadi zombie Wow pun memilih untuk membuka pintu gerbong belakang. Sehingga zombie pun masuk ke dalam dan mulai menggigit para penumpang sampah itu. Papa Wu berjanji kepada Soan untuk membawanya kepada sang ibu yang meskipun dia takut Wu akan melakukannya. Dan Soan pun memberitahu bahwa dia tidak menyelesaikan lagunya pada saat pertunjukan sekolah ketika melihat Papa Wu tidak ada di acara tersebut. Dan lagu itu memang khusus untuknya. Lalu Wu segera ke toilet ketika mendapatkan telepon dari Kim yang mengabarkan Busan berhasil bertahan dari virus zombie. Tetapi sambil nangis dia mengatakan PT Biotek yang diinvestasikan oleh perusahaan mereka adalah penyebab dari bencana ini. Dan Wu menegaskan Kim tidak salah, karena yang sebenarnya harus disalahkan adalah dirinya yang tidak menolak perintah atasannya untuk menjual semua aset dan menginvestasikan ke Biotek. Masinis memberhentikan kereta secara mendadak karena jalurnya terhalang oleh beberapa gerbong yang rusak. Sehingga dia menggunakan radio mengabarkan kepada para penumpang yang selamat dia akan berpindah kereta untuk menggunakan jalur kiri dan memerintahkan penumpang untuk mengikutinya. Pemberitahuan itu didengar oleh kelompok Wu juga ternyata Soek dan pramugara yang masih hidup sedang ngumpet di WC. Dan segera masinis pun keluar dari kemudi lalu berlari menuju kandang kereta dan berhasil menemukan kereta yang pas untuk dijalankan. Ketika Soek melihat banyak zombie berada di gerbongnya, dia melakukan aksi gendeng gak habis dipikir, mengorbankan pramugara digigit para zombie supaya dia bisa melarikan diri bersama dengan kelompokku yang keluar dari kereta, tanpa mengetahui bahwa ada kereta bergerak yang terbakar menyenggol kereta lain hingga dua kereta itu terguling berbarengan. Yongguk dan Jinhe terpisah dari kelompokku yang terjepit di antara gerbong dan berpikir bahwa mereka sudah aris dead alias mati. Yongguk dan Jinhe segera berlari ke jalur kiri, melewati gerbong yang pintunya terkunci. Dan pada saat Yongguk berniat memecahkan kaca, Soek yang dikejar zombie muncul dan mendorong Jinhe untuk menyelamatkan dirinya sendiri lagi.
Soek berhasil memecahkan kaca lalu berlari menuju kereta, sementara Yongguk memilih untuk bersama Jinhae yang perlahan berubah menjadi zombie dan lantas menggigit Yongguk. Dan kembali kita diperlihatkan kelakuan biadab Soek, yang ketika dia terjatuh dan masinis turun dari kereta berniat menyelamatkannya, Soek malah mendorongnya ke gerombolan zombie dan dia berhasil menaiki kereta yang bergerak. Di jepitan gerbong ternyata mereka selamat, namun masalahnya mereka kini terjepit di gerbong yang terdapat gerombolan zombie siap untuk menggigit mereka. Wu pun menemukan sebuah lubang dan dia segera keluar bersama dengan zombie yang berhasil memecahkan kaca gerbong. Yang lantas Orgil menahannya agar Wu dapat menyelamatkan Soan dan Sung Geong, yang mana ketika mereka berhasil keluar, mereka segera berlari karena miliaran zombie mengejar mereka di jalan kereta. Semakin banyak zombie bergabung, namun untungnya mereka berhasil mencapai kereta dan selamat dari pelukan zombie ketika Wu menginjak-injak tangan zombie yang berniat menghentikan kereta. Namun mereka belum selamat total karena ternyata Soek tergigit zombie ketika dia mengorbankan masinis untuk naik ke kereta. Yang di sana Soek meminta tolong kepada Wu untuk mengantarkannya ke rumahnya karena sang ibu telah menunggunya. Namun ketika Wu memberitahu bahwa Soek telah terinfeksi, dia mewek alias nangis sebelum akhirnya berubah menjadi zombie dan pergelutan pun terjadi. Dan si Soek ini jadi zombie pun tetap ngeselin. Dia berniat menyerang dua cewek hingga Wu pun segera menahannya, membiarkan tangannya tergigit supaya dia bisa menjatuhkannya keluar kereta. Menyadari bahwa dia akan berubah menjadi zombie, Wu segera memerintahkan Soan dan Sung Geong masuk ke ruangan pengemudi dan memberitahu lokasi tempat tuas rem berada. Sebelum akhirnya Wu mengobrol untuk terakhir kalinya dengan anaknya dan memberitahu bahwa dia harus tinggal bersama ibunya. Yang walaupun Soan memerintahkannya untuk jangan pergi, Wu telah tergigit dan pasti berubah menjadi zombie. Sehingga sambil nangis Wu segera berlari keluar ruangan pengemudi untuk menjatuhkan dirinya sendiri agar anaknya yang dia cintai dan dia besarkan dengan sepenuh hati seperti kedelai kacang pilihan tidak menjadi zombie. Wow. Sun Geong pun menarik tuas rem ketika jalur terhalang oleh barikade pagar dan dua penumpang selamat itu segera turun dari kereta lalu mulai melintasi barikade yang dipenuhi oleh para zombie yang dibunuh oleh tentara penjaga perbatasan kota Busan. Dan di sana mereka melihat Soan dan Sung Geong sedang berjalan ke arah mereka, namun mereka tidak bisa mengonfirmasi apakah dua orang itu zombie atau bukan karena keadaan yang gelap gulita, sehingga atasannya pun memerintahkan mereka untuk menembak. Tetapi ketika Soan bersuara melanjutkan sebuah lagu yang belum sempat beres dinyanyikan saat acara pertunjukan di sekolahannya, tentara pun mengonfirmasi bahwa mereka manusia dan segera menghampiri mereka untuk menyelamatkannya. Dan film pun beresan.